Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang kalor. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu terkait grafik-grafiknya. Kita gambarkan dulu sebentar. Oke, jadi kalau ada suatu cerita soal, maka kalian harus menerjemahkannya ke dalam grafik kalor terlebih dahulu buat tahu proses-prosesnya. Nah, di sini kita misalkan di sini adalah S. Kalau S berarti kan suhunya minus derajat. Kemudian di titik sini itu adalah 0 derajat. Di sini adalah 0 derajat. Di sini kita anggap sudah 100 derajat. Di sini berarti 100 derajat. Di sini lebih dari 100 derajat. Nah, yang perlu diingat, kalau terjadi perubahan suhu, kita akan menggunakan rumus MC delta T. Jadi kalau perubahan suhu. Kemudian di sini kan sudah bentuknya air. Jadi dari es menjadi air. Itu sudah terjadi perubahan fase. Kita gunakan M kali L, perubahan fase. Kemudian dari 0 ke 100 itu perubahan suhu, berarti MC delta T. Kemudian dari 100 ke 100 itu terjadi perubahan fase karena dari air menjadi uap, M kali U. Kemudian untuk yang ke atasnya terjadi perubahan suhu berarti, maka kita tulis MC delta T. Nah, kemudian C kecil itu kan kalor jenis. Nah, bagian bawah ini kita gunakan kalor jenis S karena bentuknya masih S. Kemudian yang ini C-nya adalah C air. Kemudian yang atas itu kita menggunakan C uap. Jadi masing-masing berbeda. Sampai situ paham? Nah, kemudian nilai-nilai dari kalor jenisnya kita tuliskan. Jadi C itu adalah kalor jenis. Kalau misalkan CS itu nilainya 0,5 kalori per gram derajat Celcius atau bernilai 2100 Joule per kilo derajat Celcius. Kemudian C air itu 1 kal per gram derajat Celcius, 4200 Joule kalau satuannya Joule. Kemudian untuk C uap itu 0,48 kal per gram derajat Celcius atau 2010 Joule per kilo derajat Celcius. Kemudian ada lagi L itu adalah kalor lebur atau langsung saja kalor lebur itu adalah 80 kalori per gram. Kalau dalam Joule 334.000 Joule per kilo. Kalau uap itu 540 kalori per gram atau 2.256.000 Joule per kilo. Nah, ini yang kita bahas ini itu merupakan isi. Jadi itu masuknya ke dalam isinya. Karena nanti kalau dalam wadah itu ada sendiri. Kalau misalkan biasanya tuh di soal ada wadah yang dianggap tidak berperan. Jadi nanti kita hanya menghitung isinya aja. Tapi kalau sampaikan bahwa wadahnya ikut menyerap atau intinya wadahnya itu juga berperan, maka ada yang namanya Q wadah. Kalor wadah rumusnya adalah C besar dikali delta T.
C-nya di sini itu adalah kapasitas kalor. Jadi nanti harus ditambahkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk wadahnya sendiri itu juga bisa menggunakan MC delta T. Nanti C-nya itu menggunakan kalor jenis sesuai dengan bahan wadahnya. Kalau misalkan aluminium, berarti aluminium, kalau besi berarti besi. Jadi menyesuaikan. Kemudian M-nya itu adalah massa, delta T itu adalah perubahan suhu, rumusnya adalah T2 dikurangi T1. Selanjutnya di sini ada soal kalor jenis es, lebur, dan kalor jenis airnya diketahui. Di soal itu adalah jika sebongkah es dengan massa 200 gram, berarti massa esnya itu adalah 200 gram, suhunya adalah minus 10 derajat Celcius, hendak dijadikan air dengan suhu 20 derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan untuk mengubahnya adalah titik-titik. Oke, nah ini bisa kita gambarkan dulu karena dia suhunya minus. Berarti kita mulai dari minus 10, kemudian nanti ada 0, 0 karena menjadi cair, berarti sampai suhu 20 derajat. Oke, kita gambarkan seperti ini. Sehingga untuk mencari kalornya atau Q-nya, yang pertama kan ada fase 1 nih. Kita menggunakan MC delta T yang S karena di situ masih bentuk S. Kemudian ditambah perubahan fase yang kedua, M dikali L. Untuk M-nya di sini itu pengertiannya adalah massa es yang mencair. Kemudian karena di sini suhu, jadi kan esnya itu akan dicairkan sampai suhunya 20 derajat Celcius, sehingga otomatis esnya nanti cair semua. Jadi kalau misalkan esnya ada 200 gram ya 200 gram, kalau di atas suhu 0 derajat itu akan sudah cair semua ya. Oke, kemudian di sini delta T, C-nya pakai C air. Kenapa pakai C air? Karena kan di sini posisinya. Nah, di sini kan bentuknya sudah air, jadi kita menggunakan C air. Sehingga langsung saja massa esnya adalah 200, CS-nya adalah 0,5, delta T-nya itu kalau kita lihat T1-nya kan minus 10, T2-nya kan 0 karena dari minus menuju 0. Berarti 0 min 10 ditambah 200 massa es kali L. L leburnya adalah 80 ditambah 200 dikali 1 dikali delta T. Delta T-nya berarti 20 dikurangi 0. Maka menjadi 1000 ditambah 16.000 ditambah 4.000. Totalnya adalah 21.000, satuannya adalah kalori. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Jadi dalam termos itu ada 150 gram air. 150 gram air. Suhunya adalah 90 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 50 gram air. Suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu adalah TC atau suhu campuran. Nah, kalau ada soal seperti ini kita akan menggunakan yang namanya azas Black. Azas Black itu memiliki rumus Q lepas sama dengan Q Q lepas itu Q terima, agak ketukar. Ada juga kita sebut Q serap sama Q Q lepas sama dengan Q serap kok ya. Q lepas sama dengan Q serap itu sama aja, intinya kayak gini. Nah, yang lepas itu selalu Q yang suhunya lebih panas kita bandingkan dengan Q yang suhunya lebih dingin.
Ya intinya kayak gitu, kalian bisa menggunakan yang mana aja. Nah, untuk soal ini kita coba gambarkan. Jadi untuk soal ini itu suhunya ada 30 sama 90. 30 itu anggaplah di sini, 90 itu anggaplah di sini. Berarti dia terjadi pada grafik yang miring aja. Nah, untuk TC-nya otomatis dia akan di kisaran 90 ke bawah atau 30 ke atas, ya kan? Oke, kalau sudah di sini dikatakan memang di dalam termos, tapi termosnya tidak berperan ya, karena tidak diketahui kapasitas dari termosnya atau hal-hal yang berbau wadahnya. Jadi kita hanya menghitung zatnya aja. Kita langsung apply, jadi Q lepas sama dengan Q terima. Yang berperan sebagai Q lepas, yang suhunya lebih panas berarti yang 90. Nah, di situ kita bisa menggunakan MC delta T karena hanya terjadi perubahan suhu. Yang ini juga MC delta T. Kemudian massa yang lepasnya yang 90 derajat itu adalah 150. Oh ya, kemudian ini sama-sama air jadi bisa kita coret. Kemudian delta T itu adalah T2 dikurangi T1, atau di sini logikanya seperti ini. TC-nya kan kurang dari 90. Berarti nanti kita bisa tulis 90 min TC. Kemudian massa yang kedua adalah 50 gram. Untuk delta T-nya itu berarti suhu yang lebih tingginya dulu dikurangi suhu awalnya. Ya, jadi karena TC-nya itu kalau yang ini kurang dari 90, kita bisa tulis 90 dikurangi TC. Tapi kalau yang ini karena suhunya TC-nya lebih dari 30, berarti TC-nya dulu dikurangi 30. Kemudian ini bisa kita coret sisa 3, berarti 3 kali 90 270 min 3 TC sama dengan TC min 30. Kita tambahkan, kita pindah, berarti 270 ditambah 30 adalah 300 sama dengan 4 TC. Jadi TC nya sama dengan 75 derajat Celcius.